Muntaber nih ya, teman-teman, jaga kesehatan ya, karena kita kan sehat juga untuk keluarga ya. Jangan sampai nih kita bekerja atau mungkin olahraga diporsir, tapi lupa istirahatnya dan lupa juga nutrisinya. Jangan sampai ya teman-teman, kita hadir di sini untuk sehat dan kuat bersama. Oke. Baik, mungkin ada yang menyimak sambil snacking, atau mungkin sedang beraktivitas, atau bahkan mungkin sedang family time. It's okay loh, ini bisa disimak sambil off cam, juga sambil melakukan aktivitas lainnya. Senang sekali, saya Haira bisa melihat Sobat Lisfit yang sudah stay tune pagi ini. Terima kasih ya. Karena waktu yang Sobat Lisfit sedang sempatkan untuk menyimak webinar kita hari ini akan bermanfaat menambah pengetahuan para Sobat Lisfit semua, terutama tentang healthy lifestyle, yang mudah-mudahan bisa dipertahankan jangka panjang. Baik, Sobat Lisfit, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yaitu adalah tentang gula. Wah, kalau udah bahas gula nih, biasanya kita tuh kayak love hate gitu loh. Love hate-nya itu kalau masakan tanpa gula kan nggak enak ya. Termasuk cemilan tanpa gula tuh nggak enak. Kemudian kalau misalnya kita tanpa gula juga kayaknya lemes. Tapi siapa sih di sini yang nggak suka buat minuman pakai pemanis buatan? Pemanis buatan menjadi alternatif untuk kita ingin tambahan rasa di sebuah makanan atau minuman kita, tapi tidak ingin mendapatkan efek samping dari gula yang berlebih. Nah, apakah gula yang kita pilih ini aman untuk sehari-hari dan untuk jangka panjang ke depannya? Pemanis buatan sering digunakan karena dipercaya lebih sehat dari gula biasa. Pada makanan atau minuman sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang manis-manis ya. Padahal mengonsumsi terlalu banyak pemanis buatan bukan hal yang baik tubuh. Karena itu, semakin banyak beredar macam-macam pemanis yang diklaim lebih sehat dari gula pasir. Apa aja sih macam-macamnya? Benar nggak sih mengkonsumsi gula itu kurang baik untuk kesehatan kita? Yuk, mari kita pelajari lebih dalam di Hebat hari ini, Health Webinar Listed. Dengan tema, yakin pemanis harianmu aman. Yuk kenali jenis dan porsinya bersama Coach Holly Fitriah, SGZ MGZ. Oke, kepada Sobat Lisfit yang mungkin penasaran dan ingin bertanya tentang materi kita hari ini, boleh langsung unmute aja atau ketikkan di kolom komentar. Kepada Coach Holif, ilmu dan pemaparannya juga sharingnya dipersilahkan. Halo Mbak Haira, Halo halo Coach Mbak Rizka, Holif. Mbak Widya. Kita sambil tunggu yang lain. Ini saya boleh Iya. dijadiin host dulu nggak, biar bisa screen sharing? Oke, Mbak Widya. Halo. Nah, sepertinya sudah Coach. Baik, untuk materinya apa sudah bisa dilihat di layar masing-masing? Terlihat Coach, Oke, jelas. baik. Saya mulai ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat weekend, teman-teman Lisfit. Walaupun yang hadir ini baru dua, semoga nanti pada nyusul ya. Memang pembahasan kali ini ringan, tapi karena ringan, ini juga aplikatif nih, karena ya namanya pemanis, baik itu gula atau yang lainnya, selalu kita gunakan sehari-hari ya, terutama untuk menambahkan cita rasa, mungkin ada yang bikin kue, bikin snack, dan juga ditambahkan ke minuman. Nah, udah yakin belum kalau misalnya pemanis harian kita itu aman? Nah, kita kenali dulu yuk jenis-jenisnya dan juga porsi serta recent update-nya yang saat ini seperti apa. Nah, di sini ada beberapa talking point yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, yang paling sering itu pemanis kan gula ya. Jadi tentang gula yang ada di dalam makanan itu fungsinya untuk apa? Jadi kita perlu tahu juga nih,
selain ngasih rasa yang manis-manis, gula itu juga punya fungsi lain yang ada di dalam makanan. Lalu ada juga ragam jenis gula dan juga pemanis. Nah, karena kita bahas yang manis-manis, jadi nanti akan ada kaitannya dengan metabolisme glukosa di dalam tubuh dan juga pada orang yang mengalami diabetes mellitus. Karena ini memang prevalensinya juga semakin meningkat. Nah, yang keempat juga yang mungkin kita sering nggak sadari adalah hidden sugar atau gula-gula tersembunyi yang ada di makanan sekitar kita. Jadi kita ngerasanya ini bukan gula, tapi sebenarnya komposisinya sebagian besar atau bahkan 90% itu adalah gula. Dan yang terakhir adalah tips konsumsi gula dan juga pemanis yang sebaiknya kita gunakan sehari-hari itu seperti apa. Nah, ini adalah gula dalam makanan sehari-hari. Jadi kalau misalnya teman-teman nih selama ini masih ngerasa rancu, masih ngerasa kayak, kayaknya saya belum nambahin gula deh, saya kan nggak pakai gula pasir. Nah, jadi ini adalah rangkuman di mana gula, yang namanya gula itu, dia nggak hanya gula pasir aja, tapi gula lain seperti gula aren, gula kelapa, selai, madu, dan juga sirup ini juga termasuk gula. Karena memang komposisi utamanya adalah gula. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga kalau misalnya gula aren, dia punya plus yaitu apa? Dia mineralnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan gula pasir yang memang mineralnya zero. Jadi isinya hanyalah kalori sebesar 37 kilokalori dan karbohidrat 9 gram. Tapi ini bedanya cuma tipis-tipis banget teman-teman. Jadi jangan dikira teman-teman dengan mengganti gula pasir dengan gula aren tapi penambahannya terlalu banyak. Nah, itu teman-teman merasa oke gitu. Padahal enggak juga, karena kalorinya sama, karbonya sama. Jadi yang ketambahan apa? Cuma mineral, dan itu pun dikit banget. Kalau mau mineral ya udah konsumsi lauk hewani dan sayur, itu sudah menyumbang mineral yang banyak untuk asupan harian kita. Nah, lalu gula di sini fungsinya sebagai apa nih? Selain sebagai pemanis, kita kan selama ini familiarnya gula itu untuk menambah cita rasa. Nah, gula ini ternyata bisa jadi agen bulking kalau misalnya kita lagi bikin es krim dan juga memanggang makanan. Lalu tentu menambahkan tekstur dan warna pada makanan yang dipanggang. Jadi dia menimbulkan warna yang browning pada makanan-makanan yang kita panggang. Selain itu juga bisa membantu menyeimbangkan keasaman produk yang berbasis tomat dan cuka. Biasanya ini dimanfaatin banget buat membuat saus, lalu membuat Thousand Island, lalu juga salad dressing, mayonnaise. Nah, itu semua juga ada penambahan gula di dalamnya. Yang keempat adalah meningkatkan rasa. Tentu rasa manis yang kecenderungan memang disukai semua orang. Bahkan sejak lahir pun kita sudah menyukai rasa manis. Selanjutnya adalah memberikan konsistensi krim pada makanan yang beku. Biasanya ini disukai ya, terutama untuk dessert dan juga makanan-makanan yang biasanya digunakan untuk penutup. Lalu juga dia bisa menghambat pertumbuhan mikroba, makanya ada manisan buah. Nah, itu salah satunya contohnya adalah untuk memperlambat pertumbuhan mikroba. Selain itu juga bisa digunakan dalam proses pembuatan selai dan juga jelly. Nah, gula ini juga punya fungsi sebagai pengawet. Pengawet pada manisan ya, biasanya buah-buah yang dikeringkan. Nah, itu ada penambahan gula pasir dalam jumlah yang lumayan. Dan yang terakhir, gula ini dia sebagai bahan bakar untuk fermentasi. Misalnya, kalau kita lagi bikin bakery atau bikin roti, tentu kan raginya dicampur dengan gula, sehingga nanti adonan kita bisa mengembang. Karena ragi juga butuh energi yang salah satunya diperoleh dari gula agar dia bisa diproses selanjutnya untuk membuat kue. Nah, kita lihat di sini prevalensi diabetes mellitus berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan setiap 5 tahun sekali. Di sini trennya penderita atau pasien diabetes mellitus itu dari tahun 2013 ke 2018 dia mengalami peningkatan. Nah, umumnya diabetes ini dialami oleh kelompok usia 55 hingga 64 tahun atau lansia. Nah, ini lihat dari trennya dari 4,8 jadi 6,3, jadi semakin meningkat. Selain itu juga bukan berarti diabetes ini hanya terjadi pada kelompok lansia, mulai dari anak-anak pun, remaja,
juga ada potensi untuk mengalami penyakit diabetes mellitus. Nah, selanjutnya kita tinjau lagi karena sekarang ada rilis dari IDAI bahwa peningkatan kasus diabetes mellitus pada anak ini dia meningkat sebanyak 70 kali lipat. Nah, dari sebaran data di sini bisa kita lihat bahwa sebagian besar anak-anak yang mengalami diabetes itu ada di range usia 10 hingga 14 tahun. Ini hampir setengahnya ya. Nah, kenapa? Karena setelah ditelisik lagi, ternyata konsumsi gula pada anak-anak itu tinggi. Tingginya di mana? Tingginya di panganan jajanan. Kita lihat 10-14 tahun di sini merupakan kelompok usia anak sekolah ya. Ini SD hingga SMP kelas 1 atau 2. Nah, ini konsumsi makanan jajanannya di sini adalah jajanan-jajanan yang tinggi gula. Makanya kenapa anak-anak sekarang itu banyak banget yang gemuk dan mudah mengalami resistensi insulin. Pada dasarnya diabetes mellitus ini memang dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang dia tipe 1 karena memang herediter atau diturunkan, yang pada dasarnya sudah terjadi kerusakan sel beta pankreas pada individu tersebut. Lalu yang paling banyak terjadi di sini adalah diabetes mellitus tipe 2 yang terjadi akibat tingginya konsumsi makanan tinggi gula salah satunya. Tentu diimbangi dengan sedentary lifestyle atau kurangnya aktivitas fisik dan olahraga. Lalu selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 3. Nah, kalau tipe 3 ini terjadinya karena Alzheimer, biasanya banyak terjadi di lansia. Ada juga diabetes gestasional yang bisa terjadi pada ibu hamil. Kalau misalnya konsumsi gulanya tidak terkontrol dengan baik, akibatnya gula darahnya meningkat. Dan diabetes lainnya ini biasanya terjadi akibat komplikasi dari penyakit sebelumnya. Misalnya, seseorang pernah menderita penyakit ginjal yang berimpak pada kerusakan sel beta pankreas dan juga resistensi insulin sehingga dia mengalami diabetes nefropati. Nah, ini adalah metabolisme yang terjadi pada individu normal di mana ketika dia mengkonsumsi gula atau glukosa tentu akan diserap di dalam usus. Nah, gula ini akan dipecahkan jadi molekul-molekul glukosa yang memang pada dasarnya digunakan untuk energi atau aktivitas sehari-hari. Di glukosa ini idealnya akan dalam sel. Di sini akan terjadi proses metabolisme, nanti ada glikolisis, ada siklus Krebs, nanti dia akan berubah menjadi ATP atau energi yang ditransfer melalui sistem transfer elektron, sehingga itulah yang menjadi energi kita sehari-hari. Bagaimana yang terjadi ketika kita konsumsi gulanya berlebihan, lalu kita nggak suka aktivitas fisik atau olahraga, hidup kita sedentar, banyak leha-leha, banyak magernya, tapi asupan gulanya banyak. Nah, ini yang terjadi pada pasien diabetes. Jadi, ketika dia banyak banget makan gula atau cemilan-cemilan yang bergula, tentu penyerapan di usus pertama dia akan besar, masuk ke pembuluh darah, saking besarnya ini sehingga yang terjadi apa? Pankreas akan bekerja lagi lebih ekstra, dia akan lebih berat lagi untuk mengeluarkan lebih banyak insulin agar dapat menetralisir kadar glukosa darah yang ada di dalam tubuh. Tapi ada masanya si pankreas ini dia sudah tidak kuat lagi. Akibatnya apa? Insulin ini resisten, di mana jumlah insulinnya dikit, tapi glukosa darahnya banyak. Akibatnya glukosa darah ini nggak bisa masuk ke sel. Nah, dia ada banyak nih di pembuluh darah kita. Sehingga kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan glukosa darah, maka ada beberapa marker yang mungkin terjadi. Yang pertama, kalau kita cek kadar glukosa darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter. Lalu kadar glukosa darah postprandial atau setelah makan 2 jam ini, dia nilainya lebih dari 200 mg dengan HbA1c 6,5% dan nilai gula darah sesaat atau GDS-nya lebih dari 200 mg per desiliter. Maka inilah yang dinamakan dengan tanda-tanda individu tersebut mengalami diabetes mellitus. Nah, gulanya banyak di dalam tubuh tapi tidak digunakan untuk sumber energi. Akibatnya dia akan terus meningkat, dan ini tentu impact-nya nanti bisa kemana-mana ya. Tentu bisa mempengaruhi kesehatan yang dialami oleh seseorang. Nah, seberapa banyak sih konsumsi gula harian? Ini gula di sini udah termasuk yang saya sebutin di sini. Jadi gula aren, gula kelapa, selai, madu, sirup. Nah, itu semua kan gula. Itu maksimal adalah 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Ini menurut Kemenkes.
Beda lagi kalau misalnya menurut WHO. Menurut WHO itu sendiri untuk wanita dia sebanyak 25 gram per hari dan untuk pria 37,5 gram per hari. Nah, sebenarnya 50 gram ini udah toleransi yang cukup besar ya untuk masyarakat Indonesia. Makanya kalau misalnya ada yang lebih dari 50 gram per hari, nah itu mulai harus aware karena memang konsumsi gula yang berlebihan ini dia tidak baik untuk kesehatan kita, terutama nanti di hari tua atau di jangka panjangnya. Selain itu, kita kan sering kali ya mencari alternatif yang manis-manis, tapi itu bukan gula seperti di daftar lainnya. Ada banyak pemanis yang biasanya beredar di sekitar kita. Yang paling sering di sini adalah madu. Apalagi sekarang madu kan murah, banyak juga promosinya gencar di TikTok, dan harganya juga eh, menarik gitu ya bagi konsumen dengan ukuran 1 kilogram misalnya di bawah 100.000 itu banyak sekali di TikTok. Tapi kita juga harus aware apakah madu yang dijual itu benar-benar madu murni karena memang untuk memperoleh madu pure atau murni itu harga yang harus dikeluarkan sebenarnya nggak murah teman-teman. Jadi kalau misalnya ada madu murni eh, dengan harga yang murah ya kita dari diri kita juga harus mulai punya benteng lah atau mungkin mikir-mikir dulu gitu ya. Nah, ini salah satunya ada madu komersial. Ini hanya contoh ya, jadi bukan berarti untuk menyudutkan atau merekomendasikan suatu produk industri atau pangan, tapi ini di sini kita sama-sama belajar bagaimana cara kita menebak dan juga membaca berapa banyak nih kandungan gula dari pemanis yang akan kita gunakan. Nah, di sini salah satu contoh madu kemasan, dia kan satu kemasan atau satu takaran sajinya 20 gram. Ini madu. Nah, tapi setelah kita baca lagi secara detail, kandungan gulanya di sini 16 gram. Artinya 16 gramnya ini adalah gula, 4 gramnya ini madu dan campuran lainnya. Mungkin diberikan perisa atau mungkin dia emang original, jadi tidak ada penambahan lain. Jadi 4 gramnya madu, 16 gramnya gula. Nah, jadi yang kita makan ini beneran madu apa gula? Kalau misalnya kita makan 2 saset, artinya berapa? 32 gram gula udah masuk ke tubuh kita. Ini baru madu, belum dari makanan atau mungkin dari snack lain yang kita konsumsi di hari itu. Nah, madu ini biasanya masyarakat atau konsumen percaya untuk meningkatkan kesehatan ya. Memang benar dia ada kandungan antioksidan dan juga beberapa mineral yang manfaatnya itu juga baik untuk kesehatan, terutama antioksidan kita butuhkan buat meningkatkan sistem imun, misalnya cuacanya lagi kurang bersahabat atau mungkin lagi pandemi kayak kemarin itu. Tapi kita harus jeli juga nih, apalagi kalau madu yang kita beli nggak ada nutrisi fact-nya, nggak ada BPOM-nya, nggak ada labelnya, tapi di situ kita ngerasanya kayak, oh ini madu yang saya beli kayaknya pure 100% madu, tapi belum tentu juga ya, sehingga kita perlu jeli juga, karena yang kemasan pun ternyata dia bukan 100% madu, tapi ya bukan separuh lebih, ini 3/4-nya adalah gula. Selain madu juga biasanya ada yang namanya sirup fruktosa tinggi, sirup jagung. Nah, ini juga dijadikan salah satu alternatif pemanis, di mana dia kandungannya itu 50% fruktosa jagung dan 50%-nya masih gula. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh ini oke nih, karena bukan gula pasir. Nah, cek lagi yang namanya sirup jagung fruktosa tinggi itu dia 50% fruktosa jagungnya dan 50%-nya gula. Jadi tetap harus di maintain dengan baik ya. Nah, yang mungkin asing ini ya bagi teman-teman semua ada yang namanya maltodextrin. Nah, maltodextrin ini dia 1 gramnya itu setara 4 kilokalori. Nah, maltodextrin itu bentuknya bubuk-bubuk gitu kayak putih. Mungkin lebih tepatnya kayak bubuk susu formula. Dan emang ini dijadikan penyalut serta pemanis dalam beberapa produk enteral di rumah sakit. Misalnya kan kalau ada pasien yang koma di rumah sakit itu pasien kanker dia dikasih Nutriken. Nah, itu yang biasanya diberikan ke pasien-pasien di rumah sakit atau mungkin susu-susu khusus yang diperuntukkan untuk anak yang mengalami kekurangan gizi atau berat badannya ada di kurva warna merah ya kalau di standar WHO itu. Nah, dia akan direkomendasikan oleh nutrisionisnya untuk mengkonsumsi pangan medis khusus. Salah satunya adalah formula enteral. Nah, sebenarnya maltodextrin ini sekarang dia udah dijual bebas dan juga jadi beberapa bahan dasar atau komposisi dalam pembuatan. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman pernah membeli susu formula misalnya untuk dede atau untuk saudara atau adik,
Nah, itu bisa dilihat di kemasannya, ada maltodextrinnya. Nah, itu sebenarnya juga salah satu jenis gula. Ini banyak juga sih di beberapa jenis susu formula. Sehingga susu formula saat ini kan memang bukan kurang sih, direkomendasikannya harus berdasarkan dengan konsultasi dulu dengan tenaga medis. Karena memang kandungan gulanya juga di beberapa merek itu lumayan. Belum lagi ada komposisi dari maltodextrin itu sendiri yang merupakan salah satu jenis pemanis. Nah, lalu selain itu ada juga yang namanya stevia. Nah, stevia ini kan sekarang banyak diminati ya, karena merupakan salah satu jenis pemanis yang kalorinya rendah, yaitu 2,7 kilokalori. Bahkan ada juga stevia yang udah dikembangkan dengan kalori 0 atau zero. Tapi kita perlu tahu juga bahwa stevia ini sekarang juga rekomendasinya harus dibatasi, walaupun memang dari WHO itu sendiri dia belum menyebutkan atau belum merilis hasil berapa sih batas maksimal konsumsi stevia per hari dibandingkan dengan gula yang memang kita udah jelas kalau Kemenkes punya cut off-nya berapa maksimal, Kemenkes juga punya, lalu WHO juga punya. Nah, tapi untuk stevia ini belum ada. Cuman udah ada press release yang menyampaikan bahwa konsumsi stevia ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan dalam jangka waktu panjang. Memang pada dasarnya kalau misalnya kita kebanyakan konsumsi stevia ini, kita bisa mengalami gangguan pencernaan. Tapi ini sangat jarang terjadi juga, kecuali emang orangnya suka banget makan manis-manis gitu. Nah, ini adalah pemanis lain yang sering kita temukan, ya, misalnya di minuman-minuman kemasan, minuman saset, di minuman jajanan anak-anak ya. Jadi ini termasuk yang non-gizi, salah satunya ada asesulfam, aspartam. Nah, ini yang biasanya orang awam menyebutnya pengawet. Nah, memang pemanis-pemanis ini dia eh, diperbolehkan, tapi tidak dalam jumlah yang besar dan juga dalam kondisi yang berkeseringan atau berkepanjangan konsumsinya ya. Misalnya ini banyak di minuman-minuman saset misalnya Acesulfam K. Nah, ini dia maksimal 15 mg per kilogram berat badan. Jadi nanti dikalikan aja dengan berat badan teman-teman atau anak-anak. Misalnya berat badan anaknya 50 kilogram. Jadi berapa konsumsinya? 15 kali 50. Nah, itu sekitar masih di bawah 200 miligraman ya. Dan tentu juga jangan sering-sering, karena kalau kita ngomongin memang dia tidak sama dengan gula. Jadi dia tidak ada risiko ke diabetes, tapi dia ada risiko ke penyakit lain yang sama-sama degeneratif, yaitu kanker. Makanya untuk penggunaannya pun harus sesuai dengan uh, rekomendasi dan juga batasnya tidak berlebihan. Nah, ini yang sering juga terjadi ketika kita misalnya ngemil nih ya, ngemil makanan apa atau menambahkan bumbu ke masakan, kita ngerasanya, oh namanya kecap itu kecap kan kedelai hitam gitu ya. Tapi kalau kita mau telisik lagi, ternyata kecap itu bukan kedelai hitam teman-teman, kecap itu gula gitu. Ini 14 mili, gulanya 13 gram. Artinya 13 gram atau 14 mili kecap yang kita tambahkan misalnya ya di masakan, atau misalnya kita mau konsumsi sendiri buat ngeracik makanan atau sate yang mau kita makan. Kan 14 mili ini 1 sendok makan kurang lebih. Nah, 14 mili ini 13 gramnya adalah gula, 1 milinya baru itu campuran lain, misalnya kedelai hitam atau bahan-bahan lainnya, penyarut kayak gitu. Jadi sebenarnya kecap ini adalah gula, apapun mereknya ya. Jadi memang penggunaannya pun tidak boleh berlebihan. Selain itu yang sering kita temui juga biasanya dijadikan cocolan atau mungkin dijadikan pendamping adalah saus. Saus itu juga gula. Ini termasuk yang gulanya rendah karena 15 mili gulanya 4 gram. Soalnya saya pernah mengamati juga ada saus bangkok itu kurang lebih dia 12 mili tapi 10 milinya atau 10 gramnya adalah gula. Nah, padahal rasanya itu enak juga ya, saus bangkok dimakan dengan misalnya dimsum atau apa, tapi ternyata itu adalah gula. Selain itu juga ada di berbagai macam jenis selai, terutama selai buah. Kalau di selai ini, contoh selai kacang, dia gulanya 3 gram per 32. Nah, ini rendah. Jadi
kita tambahin 2 sendok makan selai kacang, itu kita dapat gulanya 3 gram. Artinya ini masih jauh dari rekomendasi dari Kemenkes untuk batas maksimal seperti apa. Nah, gula ini juga secara nggak kita sadari, mungkin ini banyak di minuman-minuman kemasan, baik itu mulai dari sport drink, minuman elektrolit, lalu soda, susu anak-anak yang UHT kecil-kecil yang berasa-berasa, nah itu dia mengandung gula yang cukup tinggi, apalagi kalau misalnya kita nggak aware dan nggak membaca label kemasannya. Nah, ini adalah tips dari saya ketika teman-teman mau konsumsi gula atau pemanis apapun. Jadi kalau misalnya makan kue, baik itu kue-kuean kan dia membutuhkan gula yang banyak ya dalam proses pembuatannya. Bisa dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit atau yang sesuai porsi aja. Misalnya, it's okay mau makan martabak, 1 potong cukup. Jangan 1 loyang yang udah dipotong itu kita habisin sendirian, karena martabak itu kalorinya gede. Ada kental manis, ada butter juga di situ, belum lagi misisnya yang juga gula. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya kita mau membuat minuman, usahakan untuk membatasi asupan gula kita. Dan kita harus tahu seberapa banyak gula yang kita tambahkan ke makanan dan juga minuman yang kita buat. Lalu lebih baik teman-teman di sini kalau misalnya minum, kurangi yang soda, minuman berenergi, atau jus-jus kemasan. Ganti dengan apa? Air putih, bisa susu UHT yang plain atau low fat. Dan juga misalnya minuman-minuman tawar kayak teh tawar. Nah, itu lebih baik dibandingkan teman-teman membeli minuman-minuman kemasan yang gulanya juga nggak kalah banyak. Nah, teman-teman juga bisa mengganti snack-snack di waktu snacking itu, yang misalnya biasanya konsumsi es minuman kemasan, lalu konsumsi biskuit. Nah, itu diganti dengan buah dan sayur. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu membaca label kemasan pangan. Nah, ini juga misalnya teman-teman ada yang punya dede bayi atau anak kecil yang kebetulan mengkonsumsi susu formula atau ini produk lain pun, nah, teman-teman perlu melakukan cek dan dicek dulu. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau bandingin, teman-teman lihat tuh di nutrition fact-nya, gulanya berapa nih, bandingkan beberapa merek yang kiranya kandungan gizi ini tidak diperlukan dalam jumlah besar, atau yang sebaiknya kandungan tersebut saya batasi. Misalnya di sini adalah gula dan juga trans fat atau lemak trans. Bisa ini teman-teman bikin listnya dulu. Nah, terus habis itu dicatat gulanya berapa, trans fatnya berapa, nanti dibandingin. Kadang ada kalanya teman-teman nanti akan menemukan produk yang mahal ternyata gulanya tinggi, atau produk yang harganya ada di tengah-tengah ternyata gulanya masih rendah. Nah, itu plus minus sih. Jadi memang kita juga harus menjadi konsumen yang cerdas dan juga bijak dalam memilih dan memilah produk pangan kemasan. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Haira. Baik, terima kasih Coach Olive. Penjelasannya luar biasa membuka pandangan kita semua tentang bahaya atau efek samping dari gula. Sebenarnya gula itu nggak terlalu bahaya ya Coach kalau dikonsumsi sesuai kebutuhannya dan sesuai porsi yang dianjurkan, yaitu kalau menurut Kemenkes 50 gram dalam sehari. Itu pun sudah semua makanan dan minuman totalnya harus 50 ya yang direkomendasikan. Baik Sobat Lisfit, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung chat di kolom komentar atau langsung diambil aja supaya kita bisa saling sharing atau bertukar pikiran soal gula ini. Kalau misalnya masih mikir-mikir nih, aku mau nanya apa? Aku dulu deh yang nanya. Coach Olive, katanya kan kalau misalnya kita sudah olahraga strength training nih, jadi kebutuhan kita akan gula itu menjadi meningkat, betulkah? Atau menjadi lebih fleksibel seperti itu, gulanya karena dipakai terus? Oke, jadi ini nggak hanya untuk strength training, biasanya juga untuk atlet maraton, angkat beban. Nah, ini juga membutuhkan asupan gula yang cepat digantinya. Salah satunya bisa kalau misalnya minum minuman yang elektrolit atau sport drink yang gulanya 20 atau mungkin 25 gram. Nah, kenapa? Karena memang pada dasarnya gulanya sudah dibakar dan cenderung ke arah hipoglikemi. Nah, sebelum pingsan, tentu harus langsung diganti. Tapi itu kan berlakunya untuk mereka yang memang
olahraga dalam intensitas sedang ke tinggi. Kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, lalu cuma aktivitas biasa, konsumsi seperti itu, ya tentu akan banyak yang ditimbun, bukan banyak yang dipecah atau menjadi energi atau digunakan untuk mengganti glukosa yang udah rendah di dalam tubuh kita. Nah tuh, jadi Sobat Lisfit, olahraganya selain harus rutin, strength training juga, kardionya juga harus dilengkapi ya, supaya apa? Supaya bisa menstabilkan insulin kita, juga bisa membuat fleksibel lah kira-kira, kita masih bisa konsumsi gula, tapi juga gulanya tetap dibakar seperti itu. Sobat Lisfit, apakah penjelasannya cukup jelas? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar pemanis buatan yang ada di rumah nih? Aku tahu Betul. nih, teman-teman biasanya kalau snack itu nih, jadwal snack nih, Coach. Coach, aku kopi susu ya pakai gula Tropicana gitu. Aku tahu nih itu Sobat Lisfit. Kemudian, Coach, aku sarapannya outside ya. Outside juga ada gulanya ya, Coach. Iya, benar. Gitu. Dan itu tuh biasanya Sobat Lisfit tuh minum outside itu pagi dan sore loh. Kira-kira itu sudah memenuhi kebutuhan gula harian atau lebih? Gimana tuh teman-teman? Coach Olive tahu outside kan ya? Tahu dia produk Iya minum, itu. dia mirip UHT tapi dia dari oat. Tergantung sih, kalau misalnya kita lihat yang kemasan kecil itu berapa gram gulanya nih. Jangan sampai kita minum 2 kali tapi udah masing-masing 20 gram gitu. Biasanya yang enak-enak emang cenderung gulanya tinggi atau dikasih pemanis non gula, misalnya entah stevia atau aspartam. Itu juga harus jadi Nah itu pertimbangan tambahan gitu. karena iya kan, karena kita selalu mikirnya ini sehat, itu sehat, jadi kita konsumsi lebih dari takaran nggak apa-apa karena mikirnya itu sehat gitu, Coach. Biasanya seperti itu sih mama Lisfit. Karena mikirnya sehat, jadi aku bisa mengkonsumsi lebih dari sajian biasanya gitu. Padahal nggak juga ya, kita tetap harus melihat nutrition fact-nya, terutama kandungan gulanya, dan yang diprioritaskan adalah kandungan proteinnya. Sudah memenuhi apa belum? Gitu ya, Sobat Lisfit. Apakah ada yang ditanyakan? Kita luar biasa nih, ini minggu walaupun hanya 700.000 orang yang hadir, tapi sangat semangat nih untuk menyimak ilmu dari Coach Olive, seorang nutrisionis Lisfit. Baik Coach, aku juga mau ada yang ditanyakan lagi nih soal stevia. Kan kita kan selalu mengklaim stevia itu lebih murni ya daripada pemanis-pemanis yang bubuk putih itu, dan stevia ini tinggal ditetes sedikit aja dia sudah manis sekali, Coach. Kalau kita tuh harus ada kan gimana caranya membedakan stevia yang benar-benar alami dengan stevia yang isinya juga sebenarnya pemanis buatan juga gitu. Karena kan stevia asli Betul, sebenarnya dalam dicampur. bentuk daun ya. Iya. Nah, Nah, stevia gimana tuh, ini Coach? memang dia dari daun steviol. Dia diproses, ada yang dia berbentuk cairan, nanti diekstraknya. Biasanya itu mirip-mirip kayak gula alkohol ya, kalau misalnya kita beli. Tapi memang udah diprosesnya dalam bentuk yang cairan atau dalam bentuk yang bubuk. Nah, kalau yang bubuk biasanya disalut, entah disalut dengan malto atau penyalut lainnya. Nah, stevia di sini yang hal paling penting ketika kita mau pilih, tentu teman-teman jangan pilih yang dia nggak ada BPOM. Jadi emang banyak sekarang stevia-stevia yang mungkin masuk atau mungkin diproduksi, nah tapi dia nggak ada BPOM-nya. Jadi pastikan kalau produk pangan itu dia sudah terdaftar di Badan POM. Jadi kalau udah terdaftar di Badan POM, berarti dia sudah melewati regulasi. Dan kalaupun dia mau mencantumkan klaim gizi misalnya, oh ini kalorinya 0, ini kalorinya 2,7, atau mungkin ditambahkan bahan lain, nah itu masih sesuai dengan ambang batas yang udah ditetapkan oleh Badan POM. Tapi kalau misalnya dia nggak ada eh, apa label dari Badan POM-nya, nah kita juga sebaiknya nggak langsung dipilih. Kenapa? Karena dia belum tentu sesuai dengan apa yang diklaimkan gitu. Kadang udah Badan POM pun kita juga harus cek lagi tuh nomornya.
Nanti kalau kita input ke websitenya Badan POM, apakah dia terdaftar? Jangan-jangan nanti yang muncul nomor yang Anda cari tidak terdaftar, kayak gitu. Biasanya itu sering terjadi, kayak gitu. Apalagi yang sifatnya impor gitu ya. Nah, ini pelajaran banget nih, supaya kita untuk selalu mengecek nomor BPOM-nya dari sebuah produk makanan. Bukan menjadi parno ya, tapi untuk kita lebih aware aja sih, dan lebih mindful ya. Apakah produk kita benar-benar terjamin, aman, gitu, teman-teman. Lalu nih, Coach, satu lagi aja ya, aku ada rasa penasaran nih. Aku pernah baca dari sebuah portal berita online gitu ya, kalau misalnya kita terbiasa untuk mengkonsumsi pemanis buatan yang ada di pasaran ya, kita kan tahu banyak sekali. Nah, itu lama-kelamaan otak kita tuh akan tetap menerjemahkan itu tuh tetap bikin insulin kita naik, Coach. Seperti kita mengkonsumsi gula biasa, karena otaknya menerjemahkan ini gula nih gitu. Emang Oke, ada kemungkinan kayak gitu kah? yang pertama, kalau peningkatan insulin ini dia kan emang faktor yang paling besar, yang paling beresiko adalah konsumsi gula. Tapi insulin ini bisa meningkat kalau misalnya kita juga konsumsi makanan tinggi lemak, lalu stres yang berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya ada kaitannya nggak dengan yang non gula, terus tiba-tiba insulinnya naik. Yang pertama seharusnya enggak, karena nggak ada kaitannya. Yang kedua mungkin yang dialami oleh individu tersebut stres. Jadi yang terjadi adalah insulinnya resisten atau insulinnya turun padahal dia nggak konsumsi gula banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kurang tepat ya Mbak Haira karena memang kalau udah zero kalori atau non gula seharusnya dia tidak meningkatkan kadar insulin di dalam tubuh. Oke, berarti memang ada kemungkinan lain ya untuk Tuh, meningkatkan sampai jadi insulin spike seperti itu. Wow, luar biasa nih. Ilmu baru nih. Jadi tingkat stres juga bisa mempengaruhi tinggi rendah insulin yang bisa naik tiba-tiba gitu kan, Coach. Bukan hanya dari minuman manis aja. Dan itu juga sebenarnya yang ada di isu-isu online itu sebenarnya juga nggak semua benar ya, Coach. Terima kasih loh sudah dikonfirmasi di sini. Teman-teman juga barangkali ada pertanyaan atau misalnya mau memastikan isu tentang gula yang beredar di luar, kan kayak seperti nasi putih juga kan katanya mengandung gula tinggi, jadi harus dibatasi. Padahal nggak segitunya banget ya, Coach. Begitu. Atau misalnya sudah jelas, kalau misalnya sudah jelas, aku akan tarik kesimpulan sedikit nih, Sobat Lisfit. Ternyata gula itu mempunyai banyak nama. Bukan hanya glukosa, bukan hanya fruktosa yang ada di buah, ternyata banyak sekali. Bahkan maltodextrin juga kan yang sering ada di susu atau minuman-minuman yang katanya sehat juga sering ada maltodextrin. Kemudian ada biskuit yang klaimnya juga biskuit energi juga itu biasanya ada maltodextrin. Yang pemanis buatan yang kita kira aman pun kalau misalnya kita konsumsi misal satu hari ini lebih dari 2 saset atau 3 saset dan itu terus-terusan itu juga tidak ya kurang baik lah ya untuk kedepannya ginjal kita ya, Coach ya. betul. Nah itu kan. Kasihan ke ginjal. Nah itu kenapa kita enggak membiasakan tubuh kita untuk makan gula alami kan, menggantinya dengan buah. Juga ada pisang nih juga kan itu bisa jadi campuran jus, atau misalnya kita emang lagi pengen yang manis-manis, itu karena kita mungkin kekurangan karbo ya, Coach. Karbo kompleks seperti itu bisa aja diganti dengan makanan yang lebih real food dan lebih bermanfaat untuk tubuh kita. Seperti itu, Sobat Lisfit. Ini adalah demi kesehatan kita jangka panjang. Manisnya sekarang, masa iya tidak manis di hari kemudian, kan nggak juga ya, Sobat Lisfit. Baik, terima kasih sudah hadir di webinar kita hari ini.
Terima kasih juga kepada Coach Olive yang ilmu-ilmunya selalu mencerahkan pikiran kita dan selalu meluruskan isu-isu yang berkembang di luar nih, Sobat Lisfit. Terima kasih semuanya. Terima Stay kasih. fit with Lisfit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yuk kita foto dulu semuanya. Boleh on ya. Mbak Widya. Oh, Mbak Rizka. Mbak Rizka, halo. Mbak Widya, Mbak Dian, Mbak Tias, Mbak Rostini, terima kasih sudah hadir. Yuk kita foto dulu semuanya. Oke. Lagi ini nih, lagi snacking nih, Mbak Ros. Luar biasa. Oke, off cam. Yuk kita foto dulu, Mbak Widya. Oke, Mbak, kita foto dulu ya. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Sobat Lisfit semuanya. Terima kasih Coach Olive. Selamat berakhir pekan. Thank you, Assalamualaikum Coach Olive, warahmatullahi Mbak Haira. wabarakatuh. Terima kasih. Iya.